Halo Sukmania, apa kabar? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Mereka adalah praktisi perbankan yang sudah lama dan mereka juga merupakan pakar-pakar di bidang BPR. Silakan memperkenalkan diri. Dari saya dulu. Ya. Waduh, terima kasih ya Pak Joni. Sebenarnya pakar sih enggak kan gitu loh. Karena kelamaan menjadi praktisi sehingga udah di luar kepala, out of the box katanya. Namanya. Ya. Saya Edi Krisdawan, Sukmania. Saya salah satu komisaris utama di BPR Bantoru Perintis. Di Ya. Depok. Di Depok, Sukmania biar tahu alamatnya di dekat Pasar Agung. Saya harapkan Sukmania sehat selalu, insan BPR di seluruh Indonesia juga sehat, usahanya lancar sehingga ya salah satunya bisa kontribusi menjadi nasabah di BPR. Terima kasih Pak Joni Makasih Pak Edi. undangannya. Ya, makasih Pak Henry, Ya, silakan. makasih Pak Joni udah diundang. Halo Sukmania semua. Nama saya Hendri Palti dari BPR Sumak Kemang Agung, Jalan Tol Iskandar nomor 29 Depok. Posisi saya sebagai Direktur Utama di PT BPR Sukma Kemang Agung. Ya, makasih Pak Edi Ya, dan Pak Henry. Jadi saya Joni Tamarinda, praktisi di BPR. Memang sengaja mengundang kedua orang ini untuk menjelaskan kondisi BPR saat ini ya. Seperti kita ketahui Sukmania, saat ini BPR sering masuk koran nih, ada berita-berita negatif, Betul, masuk koran, BPR ditutup. Nah ini kan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui nih sebagai orang praktisi dan pengamat ya. Dan orang awam tentunya, Sukmania juga perlu tahu kenapa kira-kira BPR ini ditutup. Ada apa ya Pak? Kok BPR ini ditutup? Ke siapa Pak? Ya ke Pak Edi boleh Ya. Pak Edi. Itu kan cuma dibesar-besarkan saja, Pak. Iya kan, karena ditutup dan sebagainya itu nyatanya saya itu 20 tahun masih eksis di BPR loh, Pak. Oh, Itu oke. Pak, itu kan cuma dibesar-besarkan aja oleh media. Ada 15 BPR yang ditutup, padahal itu Ya, dari ya. 1.500, Pak. Oh, Dari oke. 1.500 BPR. Ya, apa ya? Itu kan cuma Sekecil sekali berarti ya Pak? kecil sekali kan Secara gitu. presentasi kecil Secara sekali. presentasi kecil. Ya karena ditutup kenapa kan gitu. Ya Mhm. Sukmania biar tahu ditutup. Kemarin baru saja ada berita tapi tidak terlalu berdampak signifikan lah kan gitu ya. Iya. Kenapa ditutup? Ya karena pengelolaan di BPR-nya masing-masing itu ya ada yang kurang hati-hati lah kan gitu. Iya. Oh baik, kalau gitu kalau misalnya ini cuma dibesar-besarkan sikap, nah ini kebetulan Pak Henry Palti selain sebagai Direktur Utama BPR Sukma Kemang Agung, juga sebagai Ketua DPD Perbarindo DKI. Kira-kira apa langkah-langkahnya untuk mengcounter berita-berita ini? Karena berita ini demikian masif ya, sehingga Apalagi salah satu anggotanya kena, Pak. kayak anggotanya kena, jangan diam-diam aja Pak. Apa yang Bapak lakukan nih? Ya, Kontribusi, Sukmania ya. semua ya. Jadi sebenarnya gini ya, memang ada pemberitaan negatif mengenai ada salah satu BPR di wilayah kerja DPD DKI Jakarta dan sekitarnya di wilayah Bogor itu BPR yang ditutup. Tapi itu hanya satu dari berpuluh-puluh BPR yang ada di Kota Bogor. 162 dari Ya, dari 183 BPR, termasuk BPRS, itu yang masih tetap ada di wilayahnya masing-masing dan tetap memberikan kontribusi lebih kepada nasabah. Jadi yang diberitakan di media sosial itu hanya seperti tadi Pak Edi bilang dibesar-besarkan saja untuk supaya dijadikan bahan berita supaya menjadi Trending topic. Oh, Jadi jadi sebenarnya untuk menarik pembaca saja iya. ya. Tapi kan dampaknya sangat luas ya. Pada saat orang baca BPR tutup Betul. kan, waduh. Sebenarnya dampak luas itu kalau misalnya kita nggak mengerti BPR, Pak Joni. Ya, Tapi kalau kita mengerti BPR, contoh misalnya anak kita sekolah di
di salah satu sekolah namanya katakanlah sekolah bagus gitu ya. Iya. Kita tahu letaknya posisinya di mana. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti, yang penting anak saya sekolah di sekolah bagus, kita nggak tahu letaknya di mana. Iya. Begitu ada berita sekolah bagus ini kebakaran, tentu kita Langsung was-was, Iya, telah iya, mentah-mentah. iya. Jadi Iya. kuncinya adalah kita mengerti, kita mengetahui, kita mengenal betul mengenai BPR yang tempat kita menabung, mempercayakan kita punya dana maupun sertifikat kita kepada nasabah, kepada BPR-nya, itu saya rasa tidak akan berpengaruh, Pak. Jadi Sukmania berarti saya tidak salah undang ya ke Nah, narasumber ini. sekarang dampaknya apa sih, Pak? Dampaknya apa sih kan gitu? Iya, dampaknya Terakhir apa sih? ada BPR yang ditutup di Bogor. Bogor ya. Bogor ditutup. Aha. Dampaknya apa sih kan gitu? Sukmania sama insan BPR di seluruh Indonesia ya. Nah, dampaknya apa sih? Sebenarnya dampaknya kecil, Pak. Iya. Satu, deposito sama tabungan yang ada di BPR itu dijamin sama LPS 100% sampai 2 miliar dengan catatan 3T. Oh. tidak melebihi suku bunga Ya, LPS, tercatat, dan ya kan? sebagainya. Terus kalau masalah kredit, loh nanti jaminan saya, agunan saya gimana? Ya sepanjang Oh, iya, iya. Sukmania, sepanjang insan BPR, ngangsur BPR, angsurannya lancar, no problem, nggak masalah. Jaminan masih ada, tidak dijamin oleh BPR. Oh, Itu jadi aja. ada jaminan dari LPS ya. Saya pernah baca juga tuh. itu. Ada istilah 3T kalau nggak salah Iya, ya, Pak. 3T. 3T. Tercatat, tingkat bunga tidak melebihi LPS, dan tidak merugikan Tidak merugikan. BPR. Harus sabar, yang penting harus sabar. Nanti apa Pak? Tabungannya kalau dia punya tabungan nasabah, Sukmania dan sebagainya, bisa diambil, nggak hilang. Ya. Ya, Sukmania, tadi ada pernyataan menarik dari Ketua DPD kita ya, bahwa kita harus mengerti, mengenal, dan memahami BPR. Nah, bagaimana caranya nih supaya saya sebagai orang awam nih, Ya. mengerti, mengenal, dan memahami 3M. Nah, ada istilah baru nih. Tadi Pak Joni bilangnya praktisi, ternyata dia nggak paham. Jadi gini, ya Sukmania semua ya. Jadi kalau kita nggak kenal, kita asal percaya, FOMO ikut-ikutan. Nggak kenal maka Ya kan? nggak Nggak kenal sayang. maka nggak sayang. Makanya jadi nasabah Ya kan? dulu BPR. Makanya jadi nasabah dulu di BPR. Begitu kenal, pasti akan cinta. Kenapa? Iya, iya, iya. Pertama, dari kecepatan proses. Dibandingkan dengan bank umum, Pak Joni ya. Ya, ya. Coba aja deh, kalau Sukmania kurang yakin gitu kan, ajukan permohonan pinjaman kepada BPR dimanapun berada. Pasti lebih cepat dibandingkan kalau kita ke bank umum. Berapa lama tuh rata-rata cair, Pak? Misalnya saya sebagai Ya, nasabah BPR. kalau misalnya jaminannya sertifikat, ada yang kalau jaminan sertifikat tergantung dari BPN, Pak. Karena kan kita kan harus ngecek ke BPN. Ya, Katakanlah minimal itu 2 hari sudah cair. Wah, Tapi cepat kalau misalnya sekali ya. jaminan, kalau misalnya jaminannya itu deposito, itu saat itu butuh, saat itu juga bisa cair. Tapi deposito di BPR yang Cepat. bersama. Deposito yang bersangkutan, Ya, pastinya ya. kan Tapi gitu kan. aman nggak, Pak? Cepat, oke. Aman nggak, Pak? Aman, karena semuanya itu udah dijamin oleh PS. Oh iya, tadi sudah dibahas. Iya, ya. dan LPS itu penjaminan sampai dengan saat ini 2 miliar. itu paling besar di dunia. Satu nasabah di cover dijamin oleh LPS sebesar 2 miliar. Iya, iya, iya. Makanya iya. kan gini. Saya memang mengenal, sekarang mulai mengerti. Makanya, benar ya? makanya gini Pak Joni, Iya, iya, kita iya, iya, iya. mengedukasi ke Sukmania, ke nasabah-nasabah yang ada di Jabodetabek dan di Indonesia lah Iya, gitu. iya. Dengan adanya berita negatif tadi, itu berita negatif lah, itu menampar muka dari Industri dunia BPR. industri BPR. Iya, iya. Tetapi ya kita harus berkoreksi. Benar itu benar kan, kita tidak Benar. mengelakkan gitu. Benar ya Pak Indri ya. Benar. Tetapi ya nggak usah khawatir lah kan gitu. Saya kan juga udah 20 tahun di BPR Pak. Iya, iya, Ya, iya. separuh iya. hidup saya itu di BPR Pak, kan gitu. Iya, iya. Nah, Jadi kita sebagai nasabah nggak perlu khawatir nggak terhadap perlu kejadian khawatir ini. sih, ya itu. Iya, 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 iya. Makanya kan berdampak, tapi ya kepercayaan orang kredit kan kepercayaan pasti inilah kan gitu. Iya, ya. Tapi iya, yang penting nggak usah khawatir, itu uangnya pasti kembali. Ya, asalkan itu. Jaminan saya udah pinjem di BPR yang udah ditutup. Nanti jaminan saya kemana? Ya kalau sepanjang nasabah itu lancar, Iya. pasti kembali gitu loh. Apa dilunasi kan gitu. Jangan mentang-mentang BPR-nya udah ditutup, Nggak bayar. ya nggak bayar. Gitu. Wah, itu yang Kesempatan nggak bayar ya. kesempatan. Iya, 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 Ya itu, Gitu. tapi tetap kewajiban masih ada kan gitu Pak. Iya, Nah itu iya, yang
kita apa ya, maksudnya kita edukasi, bukan edukasi, kita informasikan ke teman-teman Sukmania, ke Iya, iya. insan BPR yang ada di seluruh Indonesia lah gitu. Iya. Ya, itu memang bombastis beritanya, tetapi setelah ada apa namanya yang kita sampaikan lah, kita edukasi ya, mungkin Bang Sukma TV itu atau podcast Bang Sukma ini salah satu yang memberitakan tentang ya bagaimana nggak usah khawatir, itu balik. Iya, iya, iya. Simpanan balik, jaminan Bapak yang dijaminkan tetap balik, nggak hilang kan itu. Ini salah satu media, ini bagus ini sih Pak Joni, Bang Sukma TV ini mengedukasi ke nasabah bahwa nggak usah khawatir lah, itu jaminan pasti kembali. Ya, jadi Sukmania tadi dari komisaris dari Bantoru ya Bantoru mengatakan Perintis, ya. jangan khawatir, jaminan akan kembali. Kembali, Ah, uang yang disimpan juga balik. Uang yang disimpan akan kembali. Ya. Ya. Jadi sebenarnya BPR ini apa sih BPR ini? Karena seolah-olah kesannya kan BPR ini ya Recehan lah. recehan lah. Nah. Ada nggak BPR yang besar-besar seperti itu? Asetnya sampai berapa kira-kira BPR yang besar? Wah, kalau saya nggak bisa ini, mungkin pengetahuan saya ya kan baru kelas lokalan ini. Beda sama ketua DPD. Ini yang jawab ketua DPD lah. Ketua DPD. Saya dengar ada yang besar ya Pak? Ada Pak. Jadi itu ada namanya BPR EK di Lampung. Ya. Itu asetnya sampai dengan saat ini ya, sampai dengan 10 triliun Pak. Wow. Well, Iya, nah, iya. laba Itu melebihi Bank Umum ya? melebihi Pak? Bank Umum. Wah, berarti ada yang di atas Bank Umum? Ada. Wah. Gitu kan. Nah, 10 triliun, kemudian labanya itu sampai 200 miliar lebih per tahun. Waduh. Saya baca terakhir di Juni aja nih, katanya hampir 150 miliar deh. Ya, itu per Juni 2024 Pak, itu ada 150 sekian, sedangkan 2024-nya itu 250 sekian. Jadi kurang lebih mungkin akhir tahun ini sekitar ya 250 lebih. Jadi growth itu naik terus Pak. Naik terus. Wow, Ya, dahsyat gitu. Jadi, sekali ya. Iya, jadi memang ada sesuatu yang mungkin tidak dipublis oleh media, yang dipublis itu hanya berita-berita negatifnya saja. Iya, Sebenarnya iya, iya, BPR itu sama Bank Umum itu 11-12 Pak. Pak, beda tipis Pak. Beda tipis. Iya, beda tipisnya. Berarti di OJK juga mengawasi BPR ya? Oh iya, OJK itu pasti mengawasi dong. BPR. Oh. Bahkan sampai dengan POJK itu peraturan otoritas jasa keuangan, itu hampir sama dengan Bank Umum. Iya. Yang iya, membedakan, yang pasti membedakan itu adalah modal. Modal Bank Umum itu 3 triliun, sedangkan di kita modalnya saat ini aja hanya 6 miliar. Sama kegiatannya. Sama oke, kegiatannya oke. hampir sama, tidak ada transaksi mata uang asing, pengiriman dan lain sebagainya. Tapi sama kayak handphone kan, Pak. Iya, Handphone itu kan semuanya kan ada fiturnya. Fitur-fiturnya. Apakah ya? kita pakai semua kan? Enggak. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi kita ready to use. Nah, tapi Iya, ingat iya. Pak Indri keunggulan BPR-nya Pak. Oh, itu Iya. pertama Cepat cepat. tadi ya. Kedua, cepat dalam hal apapun ya. Jadi misalnya dalam hal kita mau mencairkan kredit, itu cepat prosesnya. Iya. Gitu kan tadi udah saya jelaskan. Yang kedua, itu suku bunga deposito saat ini juga besar. Saat ini 6,5. Kalau di Iya. Bank Umum saya rasa saya nggak perlu jawab ya. Berarti Bisa lebih bandingkan tinggi dari sendiri. Bank Umum? Lebih tinggi, yang jelas lebih tinggi dari Luar Bank Umum. biasa. Ya kan? Luar Kemudian biasa. ketiga, pinjaman kecil itu juga dilayani di BPR. Oh. 5 juta, bahkan ada juga yang 1 juta juga dilayanin, bahkan sampai yang miliaran juga dilayanin sama BPR. Ini gitu, ada Pak. istilah dilayani. Gimana pelayanan di BPR selama ini kan orang mikir wah malas masuk BPR, mungkin pelayanannya kurang oke. Sekarang kalau kurang oke, apakah dia pernah ke BPR? Itu dia. Makanya coba kalau ada namanya BPR, ada BPR Sukma Kemang Agung. Iya, iya. Ada BPR Bantoru Perintis. Iya. Iya. Kalau panas-panas masuk aja ke kantornya. Iya. Biar dingin. Saya dengar juga ada standar layanan di BPR Ya. juga sudah punya ini ya, Wah. sudah Ada. perhatikan ya. Ada Pak, jadi memang SOP segala macam itu sudah. Yang pasti nasabah kalau datang, Sukmania maupun yang belum mengenal BPR itu apa sih? Ya. Nah ini juga saya menjawab, ada komentar waktu pas di YouTube yang waktu itu, ya saya lupa kapan, tapi Iya, ada yang iya. menanyakan BPR itu apa. BPR itu adalah dulunya bank
bank perkreditan rakyat. Sekarang sudah berubah menjadi bank perekonomian rakyat. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi kita bisa layani. Iya. Sama Pak, Gitu. sama Bang Umum. Jadi ada istilah dulu saya pernah dengar ada istilah ekonomi kerakyatan. Jadi ini mendukung ekonomi Iya, rakyat. jelas gitu. Bahkan yang sampai 1 Salah juta, 5 satunya juta, kan gitu. 10 juta kita layanin semua. Wow. Ya, Gitu. meskipun kita menyasar perekonomian rakyat, istilah rakyat itu konotasinya. Iya, iya. Bapak apa konotasinya Bapak sebagai sebagai Rakyat ya, Rakyat kecil. kecil kan? Ya. Ya, konotasinya kita Wong melayani cilik. rakyat kecil Wong kan? cilik. Uang Chile. Nah, buktikan Sukmania dan nasabah insan BPR rakyat kecil kan kita itu. Tetapi pelayanannya sama kayak bank gede. Bank gede. Bank gede Jadi sama. tetap dilayani ya. Tetap Tetap. dilayani Bahkan satu. ada yang punya ATM, bisa melalui Iya, fitur-fitur juga ada. Iya, Pak. salah satunya apa Pak? Di BPR ada AC juga, dingin Pak. Saya pernah ke BPR Pak Henry Paldis di BPR Sukma Kemang Agung. Di sini kan sekarang. Udah nggak ada kipas angin. Ya. Saya dulu berpikir BPR tuh kipas angin ya, ternyata AC Sukma. AC. Makanya Dan rupanya masuk juga customer service dan tellernya sudah mirip bank umum ya. Sudah, Mereka sudah, Pak, sudah. cara senyumnya, Sudah, cara melayani sudah. nasabah. Iya, iya. Bahkan cantiknya melebihi bank umum. Iya, Nggak kaleng-kaleng ini, nggak kaleng-kaleng. Ya, Bener nggak Pak? ya, Betul. ya, soalnya kebanyakan orang kan berpikir bahwa BPR tuh masih seperti jadul lah. Enggak lah, Jadul. makanya saya juga menginformasikan ya Ya, ya. kepada Gen Z. Nah, Ya, terutama Gen Z terutama nih. Gen Z. Gen Z kalau mau kerja, mau lamar kerja di permulaan, jangan gengsi di BPR. Banyak di BPR itu Pak, Ya. di Bantoro Perintis ya. Ya, Nah, Bantoro. khususnya kan gitu. Nanti di Sukma, Pak silakan, Edi ya. bisa cerita. Ya. Nggak kaleng-kaleng, banyak yang lulusan S2 Pak. Wow. Wah, S2 ini. Cuma kerja di BPR ya. Kerja di BPR. Nah, Iya, Gen iya, Z iya. ini. Iya, 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 iya. Penghasilan hampir sama. Hampir sama. Hampir sama ya. Jadi standar BPR naik juga ya Nah, sekarang ini ya. juga, kan Karena gitu. gini Pak, ngomongin standar, ini POJK yang terbaru itu nanti teman-teman Sukmania itu nanti 2025 atau 2026 itu ada lonjakan BPR Pak, lonjakan aset BPR Iya, iya, iya. gitu iya, ya. iya. Contoh misalnya Hitama dengan Sukma itu akan merger. Iya. Itu yang itu di Sukma ada Gen Z-nya nggak Pak? Ada dong gensetnya. Jadi Iya, iya. Jadi kalau merger seperti apa nih Pak? Merger. Jadi asetnya naik ya. iya, kalau merger ibaratnya kita punya tabungan 5, Iya. gitu kan. Kemudian di Pak Edi misalnya ada 5. Kita merger itu artinya penggabungan, ya. Iya, Nah, iya. kita gabung itu jadi 10. Oh. Yang penting kita itulah Sukmanya. Jadi- Pelayanannya Pak, yang penting pelayanan masih sama lah. Ya, yang pasti dengan adanya merger nantinya itu pelayanan jadi meningkat. Nah, kualitas layanan juga Kualitas meningkat. layanan, kualitas SDM itu pasti akan meningkat. Yang lebih diuntungkan siapa? Nasabah. Adalah masyarakat. Iya, iya. Siapa iya, tahu iya. nanti di BPR Sukma Kemang Agung udah nggak terima S1 lagi, terimanya S2. S2 minimal. Iya, jadi Sukmania jangan ragu-ragu bekerja di BPR ya, karena sekarang juga sudah banyak S2 juga yang S2, bekerja di banyak S2, BPR ya. Banyak. Jadi memang BPR juga membutuhkan orang-orang cerdas Ya, karena untuk ini ya, melayani. melayani. Pada saat merger tadi Pak Ketua DPD Perbarindo DKI kita mengatakan asetnya naik. Asetnya naik tentunya membutuhkan kualitas SDM yang Ya. tinggi juga ya. Yang terpenting kan gini Pak, jangan sampai Sukmania sama insan BPR di seluruh Indonesia, khususnya Jabodetabek juga kan gitu ya, dengan berita negatif yang ada di media sosial, ada di berita lainnya kan gitu ya, harus dicerna dulu Iya, iya. bahwa BPR itu bukan kaleng-kaleng dan jangan dianggap sebelah mata kan Iya. gitu. Karena mereka kerja di BPR itu apa sih kan? Konotasinya bank perekonomian rakyat itu kan kelas menengah ke bawahan gitu ya. Iya, iya. Tapi enggak gitu juga, pelayanannya, fasilitasnya, ruang tunggunya dan sebagainya nggak kalah sama Nggak kalah sama bank umum Nggak ya. kalah lah. Iya, iya. Coba kalau memang Sukmania sama insan BPR di seluruh Indonesia membuktikan, ya datang aja ke BPR Bantoro Perintis, datang aja ke BPR Bank Sukma. Sukma, ya, Wah, pasti
dilayani kan gitu. Betul. Tapi ada nggak? Tadi kan berbicara tentang genset ya. Ya. Wajah Bapak memang baby boomer, tapi bisa, bisa bercerita Bener saya masih muda ya. bisa bercerita tentang genset. Nah, genset ini kan senang teknologi. Kira-kira ada nggak BPR yang punya mobile banking, ATM atau apa seperti itu? Banyak Banyak Pak. juga ya? Banyak kita pakai mobil banking juga ada salah satu BPR. Bahkan bisa ada yang mau IPO, Pak. Pakai Wah. ATM dan sebagainya. Tapi kan pelayanannya kan juga kita pakai Android, bukan mobil banking namanya ya, namanya di Play Store itu kan untuk pelayanan kita mau nabung, buka rekening, mau kredit, ada juga. Iya, iya. Mau iya. pembayaran apapun di BPR, ada juga kan gitu. Sehingga ya itulah, kalau tidak kita mencoba, kita tidak tahu. Oke, jadi Sukmania silakan datang dan coba ya. Iya, Iya. kalau kita tidak mencoba, tidak tahu. Tadi kan ada istilah juga nih, saya tertarik sambil cerita tadi Pak Henry katakan istilah IPO, Initial Public Offering. Berarti saham-saham akan dijual ke publik nih BPR ya. Betul, Pak. Seperti itu. Jadi ceritanya seperti apa? Setahu saya kan nggak ada BPR saat ini yang masuk ke Bursa Efek Jakarta. Ya, jadi nantinya tinggal nunggu persetujuan dari OJK saja. Kalau persyaratannya semua sudah, tinggal nunggu aba-aba dari OJK. Dia sudah layak, bahkan bisa nanti IPO. Ya, Wow, keren ya. Ya, mungkin Itu tahun ada ini ya, atau Pak, yang mau ada yang mau Keren, IPO, Pak. Jadi keren. ini membuktikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah itu mensupport bahwa Iya, iya. BPR itu harus sejajar dengan bank umum. Iya, iya. Bisa sahamnya juga melantai di bursa saham, kemudian juga bisa kita menikmati sahamnya. Intinya bahwa BPR itu dengan bank umum itu sudah hampir sama. Iya, jadi Yang membedakan kalau menurut saya Pak Joni ya, yang membedakan itu adalah pelayanannya. Pelayanan kita tuh sangat-sangat benar-benar memanjakan nasabah. Contoh misalnya, ya kita dari pinjaman pertama, pinjaman kedua, dan seterusnya, nasabahnya, pelayannya, petugasnya itu aja. Tapi kalau di bank umum mungkin bisa berubah, Pak. iya, iya, Ya iya, kan? iya. Kita tahun ini misalnya dilayani oleh si A. Besok Tahun B. depan udah berubah jadi Iya. si B. Tahun depan berubah jadi C. Kalau di BPR sangat jarang terjadi seperti itu. Oh, jadi Gitu. pelayanannya dengan orang yang sama. Orang dan yang sama. Mereka mengerti kita lama-lama. Betul, ya. sama kayak dokter kan. Kita misalnya ke dokter A. Iya, Ya kan, iya. ternyata dokter A-nya udah mampus, Pak. Dokter B beda lagi. Tapi- Ditanya dari awal lagi Dari ya. awal lagi. Sakit. Tapi Iya. saya rasa gini, Pak, saya menambah dari itu, Sukma ya. dari Pak Hendri tadi ya. Sukmania nggak usah takut meskipun kita ada apa namanya, ada kata-kata IPO kan gitu kan. IPO apa jual saham dan sebagainya, saham yang bisa dijual di pasaran pasar, gitu. ya. Tetapi tidak apa namanya, mengurangi kualitas pelayanan Sukmania dan insan BPR di seluruh Indonesia. Iya. Jangan-jangan nanti biasanya kalau udah orang kaya itu dia tidak mau ini kan gitu, Iya. tapi tidaklah kan gitu Ya, ini kebetulan dari Bantoru. Saya dengar kemarin Bapak ikut apa namanya training untuk trainer ya, untuk standarisasi layanan ya. Iya. Bener, Pak. Pura-pura nggak tahu, Pak. Jadi BPR memang udah menaikkan standarnya ya, sampai ada pelatihan seperti itu. Iya, makanya Sukmania kan kita pengurus dari BPR ini kan juga ada standar lah, ada pelatihannya juga, sehingga kita tidak mengecewakan dalam pelayanan terhadap nasabah juga kan gitu. Iya, iya, iya. Makanya jangan sampai takut lah kan gitu, Sukmania dan insan BPR di seluruh Indonesia terhadap BPR. Satu, jangan takut. Yang kedua, jangan menganggap remeh, ini sama juga kan gitu. Iya. Sama nanti kalau udah mau IPO, mau pelayanannya, Setelah kualitasnya, merger, sama setelah semua ya. merger, itu sama semua, Sama tidak ada semua, yang ya. membedakan gitu Pak. Bahkan SDM-nya akan dilatih. Wah, Oh iya, bahkan memiliki kualitas yang lebih tinggi kan gitu. Sekarang saja ya, ini untuk di Bantoru ya. Iya. Untuk di Bantoru itu udah beberapa tahun ini tuh menerima karyawan selain dari bagian umum, Iya. standarnya itu udah diploma 3. Wah. BPR kecil, Pak. BPR kecil ya. BPR kecil, tapi Standarnya sudah seperti itu.
Iya, kecil-kecil cabai rawit. Aset Tapi di bawah 50 miliar. 50 miliar. Enggak, aset cuma 36, Ya, di bawah 50 lah. Di bawah 50 lah. Ya, saya dengarkan Pak Edi dulunya juga sebagai karyawan ya, Baik. marketing, dan sekarang jadi direksi, komisaris. Ya. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Ya dulu sih saya sih 20 tahun di BPR ya. 20 tahun, 20 wow. tahun dari pangkat terendah, dari AO kan Oh, gitu. AO, Dari wow. AO, kasih, kepala cabang, direksi, komisaris, pemegang saham. Oh, sekarang pemegang saham juga. Pemegang saham. Luar biasa Punya semuanya. saham, ya. Meskipun Orang kaya, Pak. Orang kaya ya. punya, bukan pemegang saham, punya saham. Sorry ya, punya saham. Meskipun- Koreksi ya. Tetap ya. sombong ya. Bukan sombong, bukan sombong. Harus sombong. Enggak, kan kita maksudnya mengedukasi gini. Dari yang tidak siapa-siapa kan gitu Iya, kan. iya, iya. From nothing to be something. Jadi artinya apa sih Pak itu? Ya itulah pokoknya. Jadi ya enggak siapa-siapa masih bisa. Iya. Kesempatan tuh ada. Kesempatan selalu ada ya. 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 Selalu ada. Saya itu dulu dari marketing, Pak. Ya. Dari ke nasabah, sebar brosur, Iya, nagih ke iya. pasar tiap hari, naik 3 tahun jadi kasih, naik 3 tahun jadi kepala cabang, naik jadi direksi, naik jadi komisaris. Naik lagi pemegang saham. Naik. Wah. Naik komisaris sekaligus Punya bukan Punya saham. punya saham meskipun Iya. sedikit Iya, pernah merasakan saham dulu kan gitu. Betul. Ya, yang terpenting kan gini, itu tidak mengubah kepribadian saya, pelayanan saya terhadap nasabah enggak. Tetap Meskipun sama. Pak Edi dulu tukang tagih, tukang marketing, sekarang jadi komisaris, ketemu nasabah, saya hello aja tuh. Wah, ini tukang bakso teman saya yang dulu saya pernah pinjam ke dia. Iya, iya, Oh, iya. hello, ada itu. Tetap seperti itu ya. Tetap seperti itu, tidak apa ya, nggak berubah lah. Itu kan itu yang saya alami sehingga mencerminkan BPR itu pelayanan itu sama, Pak. Iya, iya. Jadi dari berbagai background ya. Kalau saya dengar Pak Henry Paldi sempat jadi komisaris dulu ya. Maksudnya masih kecil udah dapat. Saya pernah nonton YouTube-nya tuh. Masih kecil dapat bank. Gimana ceritanya tuh, Pak? Sekilas saja, sekilas. Ya, sekilas dulu saya orang tua saya itu waktu pas ada Pakto 88, Pak. Ya. Pakto 88 itu pemerintah membuat undang-undang yang memberikan kesempatan bagi yang punya uang 50 juta bisa membuat bank. Oke. Jadi waktu itu 88, Pakto 88 itu 50 juta orang tua saya inisiatif buat BPR. Kemudian saya lulus kuliah langsung dicemplungkan menjadi komisaris dulunya. Wow. Lulus, Pak? Lulus, Pak. Iya, makanya sekarang jadi direksi gitu. Jadi di insan BPR ini Tapi Pak jangan ditanya IP-nya berapa. jadi insan BPR ini dari berbagai berbagai latar belakang. Ada yang masuk dari marketing, ada yang Ya. langsung komisaris Ya. dan Fresh graduate saya langsung, Pak. fresh graduate langsung ya. Ya, Wah. jadi saya dulu belajar otodidak. Jadi saya Ya. nggak tahu sama sekali buta apa sih BPR gitu kan. Iya, iya. Sampai sekarang pun buta. Buta Tapi untuk aset yang lebih. Ya, saya rasa sudah nggak buta lagi karena sudah jadi ketua DPD Purwodadi DKI ya. Ini haters ini loh. Ini haters saja. Emang luar biasa. Kita emang BPR tuh unik kan gitu. Unik. Ya. Unik ya dari backgroundnya dari berbagai macam. Mudah-mudahan kita semua mah nggak pernah ini yang pinter dan sebagainya belum tentu diterjunkan ke BPR, BPR-nya berhasil. Banyak cerita juga, Pak. Iya, iya, iya. Jadi benar-benar komitmen dari kita sendiri ya. Ya, utamanya itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Amin. Benar nggak, Pak? Betul. Karena BPR itu unik, Pak. Jadi belum tentu ibaratnya yang sudah dari bank umum pindah ke BPR dia bisa. Iya, Karena BPR itu gampangnya begini, kita yang belanja ke pasar, iya. kita yang milih Masak. barang-barangnya apa, Iya. kita yang masak, Kita kita yang yang menyajikan. nyajikan. Nggak laku, kita juga yang makan. Nggak salah ngundang dua narasumber ini. Benar-benar 3M. Iya. Mengerti, mengenal, dan memahami Memahami BPR. Luar biasa. Jadi ada istilah baru kita, 3M. 3M. 3M untuk BPR ini. Iya, gitu Pak Joni. Jadi Sukmania, jadi karyawan BPR ini kan dari berbagai background tadi seperti tadi. Jadi jangan takut kerja di BPR, ada karir di BPR, dan jangan takut juga apabila satu saat ditunjuk jadi komisaris BPR seperti Pak Henry Paldi nih. Masih muda sudah ditunjuk, berani. Dan yang penting ada kemauan belajar.
Dan BPR ini adalah salah satu bank juga ya. Ada bank umum dan BPR ini juga tadi dikatakan bahwa BPR dijamin LPS, BPR juga punya standar layanan yang baik. Standar layanannya juga bahkan dengan orang yang sama kita dilayani dengan jangka waktu yang lama. Seperti Pak Henry Palti katakan tadi, kalau kita dokternya mengenal kita, maka layanan itu akan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan pelayanan di BPR, dilayani dengan orang yang sama. Mengenal Bapak Ibu, itu akan dilayani dengan baik. Dan BPR ini bukan kaleng-kaleng. BPR ini ada yang asetnya di atas bank umum. Bahkan tadi disampaikan 10T ya. Bahkan di 2022 dan 2023 ada yang untung di atas 200 miliar. Dan saat sekarang ini sekitar 150 miliar pertengahan Juni. Kalau dikali 2 ya 250-300 miliar akan untung. Jadi Sukmania jangan ragu-ragu untuk datang ke BPR, untuk terus percaya kepada BPR, karena kita punya orang-orang hebat di balik BPR ini. Seperti kedua narasumber ini. Nah, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh kedua narasumber ini sebelum kita menutup acara ini. Karena dari kata 3M ini kita perlu mempertegas lagi gimana mengenal, memahami, dan mengerti. Mengerti, mengenal, dan memahami. Dari siapa dulu, Pak? Komisaris lah, komisaris. Dari komisaris dulu. Komisaris baru direktur utama. Atau komisarisnya nggak tahu apa-apa. Oke. Mungkin maksudnya dari Pak Hendri dulu lah. Nanti kekurangan dari Pak Hendri baru saya sempurnakan. Oke, karena perintah dari komisaris, jadi terpaksa saya dulu. Jadi closing statement dari saya bagi Sukmania semua dimanapun berada, yakin dan percayalah bahwa industri BPR dimanapun Sukmania berada selalu memberikan yang terbaik kapanpun dimanapun. Ya, dan satu-satunya bank yang dimiliki oleh 100% milik anak negeri itu hanya BPR. Ngapain kita memberdayakan atau mempercayakan uang kita kepada bangsa lain? Kalau di bangsa sendiri ada kebanggaan bagi kita semua menjadikan BPR menjadi industri yang sangat-sangat bisa kita percayai. Merdeka! Merdeka! Luar biasa statementnya nasionalisme. Sekarang dari Pak Komisaris. Ya, kalau statement saya, closing statement kepada Sukmania dan generasi Z, jangan langsung ditelaah atau ditelan informasi tentang BPR yang negatif. Tidak usah takut, semua dijamin. Jaminan pun yang punya pinjam, ini kan biasanya kan yang punya tabungan sama deposito aja kan Pak ya. Tapi dia yang punya pinjaman, jaminan Bapak sertifikat lah BPKB tidak akan hilang dengan catatan lancar itu. Oke ya. Untuk generasi Z, jangan takut kalau mau bekerja di BPR. Jangan malu. Penghasilan mungkin hampir sama, sehingga mereka tahu juga kan itu. Karena kalau kerja di BPR untuk generasi Z, nggak usah gengsi, sama kan kita. Bahkan standarisasi sekarang udah S1 semua yang diambil. Nah, makanya untuk Sukmania yang sekarang baru lulus, anaknya yang masih kuliah tapi baru lulus, kalau mau mencoba BPR, silahkan. Jangan takut kan gitu, karena kita tidak makan nama besar, makan apa Pak? Penghasilan. Itu aja Pak closing statement dari saya. Ya. Terima kasih Pak Jen, terima kasih. Ya, jadi Sukmania tetaplah percaya kepada BPR, jangan takut, supaya kita lebih mengenal, mengerti dan memahami. Jangan lupa subscribe Sukma TV. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you, Pak Jani. Ya. Dah.